Semangat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang biaya jangka pendek. Ya, kalau pada pertemuan lalu kita sudah belajar menghitung total cost, menghitung biaya variabel, menghitung biaya tetap, menghitung rata-rata biaya total, rata-rata biaya variabel, dan rata-rata biaya tetap. Nah, hari ini kita akan belajar ya pada yang jenis yang ketujuh, yaitu marginal cost ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah biaya marginal. Ya, bahasa Inggrisnya marginal cost. Bisa kita tulis atau disingkat menjadi MC atau MC ya, bahasa Indonesia MC, bahasa Inggrisnya MC. Nah, apa itu biaya marginal? Jadi, biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Saya ulangi ya, kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Nah, jadi biaya marginal ini ya, atau marginal cost ini adalah biaya ya, di mana kalau kegiatan produksi biasanya kan ketika dia memproduksi itu banyak produknya ya, maksudnya outputnya itu dalam jumlah yang banyak. Nah, biaya marginal ini untuk menghitung berapa kalau dia hanya mau menambah satu aja ya, jadi mau menambahnya hanya satu outputnya, hanya satu item, jadi tidak banyak item. Nah, kita mau hitung berapa biaya marginalnya. Nah, MC ya dituliskan yaitu dirumuskan DTC ya, TC. Kalau ingat TC itu adalah total cost, biaya total. Dibagi dengan DQ. Q itu kemarin ada output ya, atau jumlah produksi ya yang diproduksi. Nah, di mana D itu adalah selisih. Ya, dalam matematika atau dalam fisika itu biasanya dituliskan adalah segitiga ya, sama aja. Ya, kali ini kita pakai yang gampang aja D ya, atau kalian mau tulis segitiga pun nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau ingat di fisika tuh ada misalkan delta ya, segitiga itu kan dibacanya delta ya. Delta V, maka bisa ditulis nih delta V sama dengan yaitu V2 dikurangi V1. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Itu kan selisih ya, berbicara. Jadi yang akhir dikurangin yang awal. Nah, begitu juga MC. Berarti MC sama dengan DTC dibagi dengan DQ. Atau bisa kita jabarkan lagi nih. Ya, coba deh kita tuliskan lagi. Bisa dituliskan lagi seperti ini ya. DTC per DQ, di mana ya berarti ini adalah berarti D-nya hilang ya, harusnya ya, sebentar. Berarti ini adalah TC ya yang kedua atau TC akhir dikurangi TC awal, TC awalnya per ya Q2, berarti Q output yang kedua atau output yang akhir dikurangi output yang awal ya. Jadi ini bukan di tabel itu bukan yang awal dengan akhir, tapi sebelumnya dikurangi sesudahnya, seperti itu. Oke, supaya lebih memudahkan ya, kita langsung ke contoh soal. Sebentar, kelewat jauh sekali ini. Nah, kemarin kan kalian sudah menghitung yang namanya TC ya, atau total cost ya, atau total cost. Ingat, pengertian biaya marginal itu adalah ya kenaikan biaya untuk menambah satu satuan output. Jadi ketika dia mau tambah baru dihitung marginalnya. Tapi kalau dia awal produksi, maka itu tidak dihitung berapa jumlahnya. Kan dia belum ada penambahan. Maka ya biaya marginal ketika outputnya sama dengan 1 itu adalah 0. Saya ulangi ya. Ketika outputnya sama dengan 1 atau Q-nya sama dengan 1, maka biaya marginalnya itu otomatis 0. Kenapa, Bu?
Tadi lihat lagi ya, pengertian biaya marginal adalah kenaikan biaya yang dikeluarkan untuk menambah. Ya, ingat. Jadi kalau namanya ditambah itu sebelumnya sudah ada, baru ditambah. Nah, itu baru dihitung marginalnya. Sedangkan kalau satu outputnya itu baru satu, itu kan belum ditambah. Tapi apa? Dia baru awal memproduksi, maka belum ada biaya marginalnya. Maka otomatis ya, bisa kita tulis ketika Q sama dengan 1, biaya marginalnya adalah 0. Yang kamu hitung biaya marginal adalah setelah outputnya sama dengan 1, baru keluar berapa biaya marginalnya. Sampai di sini harus kalian pahami dulu ya. Jadi, saya ulangi lagi, ketika ya Q-nya atau outputnya sama dengan 1, maka biaya marginalnya adalah 0. Nah, sekarang coba kita hitung yang kedua. Ya, berarti ketika Q-nya 2. Ketika Q-nya sama dengan 2, berapa biaya marginalnya? Yuk, kita sama-sama hitung. Ya, berarti kita fokus ke sini. Nih, fokusnya ke yang ini. Ya, ke ini. Yang Q sama dengan 2. Ya, ketika Q sama dengan 2. Nah, ingat rumusnya, berarti kita bisa tulis nih, MC sama dengan DTC dibagi dengan Q. Atau sama dengan TC kedua dikurangi TC pertama per Q2 dikurangi Q1. Maka bisa kita tuliskan. Ya, ini saya copy aja supaya gampang. Nanti tinggal kita ganti. Sebentar ya. Oke. Nah, berarti kita fokus ke sini. Berarti kan ketika Q sama dengan 2 ya. Ingat ketika Q-nya sama dengan 2. Berapa marginal cost-nya? Berarti di sini bisa kita tulis nih. Kan kita sudah hitung nih biaya totalnya ya. Ketika biaya total Q-nya sama dengan 2 itu adalah 680.000. Maka itu adalah kita tuliskan ini sebagai TC yang kedua ya. Berarti TC satunya yang mana? Yang sebelumnya. Berarti ini adalah TC yang pertama. Ya, saya ulangi ya. Ini yang kedua, ketika Q-nya sama dengan 2, ini sama dengan TC yang kedua. Ya, TC yang kedua. Sedangkan ketika Q-nya sama dengan 1 atau sebelumnya itu adalah TC yang pertama. Berarti kita tinggal masukkan di sini. Ya. Berarti ini berapa? Berarti Rp ya 680.000 ya. Dikurang TC yang pertama. Tadi TC yang pertama yang mana? Sebelumnya 680.000 berapa? 600.000. Iya. Dibagi dengan Q kedua dikurangi Q yang pertama. Lihat Q-nya. Q-nya tadi yang mana? Yang ini ya. Kita kan menghitung output yang kedua. Berarti di sini kita tulis 2 dikurangi output yang pertama, yaitu sama dengan 1 dikurangi 1. Maka berapa hasilnya? Ya. Coba dihitung berapa? Salah. Berapa? 680 dikurangi 600.000. Berapa? Berapa? Ayo coba dihitung ya. Yaitu 80.000, benar nggak? Ya, 80.000 dibagi dengan 2 kurangi 1 berapa? 1. Maka hasilnya berapa? 80.000. Oke. Rp 80.000. Nah, ini marginal cost-nya. Kita sudah dapat marginal cost ketika outputnya sama dengan 2. Ya, kita sudah dapat marginal cost ketika outputnya sama dengan 2. Makanya bisa kita masukkan di sini, yaitu 80.000. Ya, sampai di sini paham ya? Coba kita sekarang coba